Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya cinta pertama itu kok kayaknya susah banget dilupain? Pasti banyak dari kita yang ngerasain itu kan? Dan ternyata itu bukan cuma soal kenangan manis doang loh. Ada ada dasar psikologisnya yang dalam banget. Nah, ini yang membawa kita ke pembahasan kita hari ini. Kita dapat banyak sekali sumber dari Anda, mulai dari jurnal psikologi, artikel populer sampai analisis sosiologi, semuanya tentang ya kompleksnya dunia cinta remaja di Indonesia. Betul. Dan masa remaja itu kan bisa dibilang masa transisi yang krusial banget. Bisa kita bayangin kayak perfect storm gitu. Ada badai hormonal dari dalam, terus ada tekanan sosial dari luar, dan semua pengalaman emosional, apalagi cinta, dirasain untuk pertama kalinya dengan, wah, intensitas penuh. Ini panggung yang sangat dramatis. Panggung yang dramatis. Saya suka istilah itu. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar apa yang sebenarnya terjadi di panggung itu. Kita akan coba pahami gejolak emosi mereka, dari manisnya jatuh cinta, pahitnya putus cinta, sampai ya sisi gelap hubungan yang nggak sehat. Dan yang paling penting, gimana lingkungan membentuk semua ini? Tepat. Kita akan mulai dari yang paling personal dulu, yang universal lah, patah hati dan cinta yang obsesif. Nanti kita coba zoom out, lihat konteks sosial yang lebih luas, soal pacaran, pergaulan, tekanan lingkungan. Dan terakhir, yang paling penting, kita cari solusinya. Dari sisi psikologi, gimana sih cara membangun fondasi mental yang kuat buat bertahan di tengah badai itu? Oke, mari kita langsung masuk. Kalau bicara cinta, yang paling membekas itu seringkali bukan cuma senengnya, tapi juga sakitnya. Putus cinta. Ada penelitian menarik nih dari Universitas Negeri Malang yang Anda bagikan. Katanya, remaja itu punya cara yang beda-beda banget buat ngadepin stres karena putus. Istilahnya coping mechanism. Iya, dan yang menarik dari penelitian itu bukan cuma mekanismenya, tapi betapa uniknya respons setiap orang. Ada subjek yang pelariannya ke makanan. Jadi makan berlebihan. Oh, stress eating ya? Betul. Ada yang langsung cari teman buat curhat. Ada yang nyibukin diri dengan olahraga, biar capek terus lupa. Tapi ada juga loh yang justru larinya ke media sosial. Terus-terusan stalking mantan yang malah bikin perasaannya makin buruk. Ini menarik sekali. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih cengeng atau lebih pak. Lebih kuat, bukan? Sama sekali bukan. Ini lebih soal alat apa yang mereka punya di kotak perkakas mental mereka. Oke. Penelitian itu pada dasarnya mengelompokkan ada 4 jenis alat. Ada yang fokus menyelesaikan masalahnya. Itu problem fokus. Langsung cari solusi. Ada yang fokus menenangkan perasaannya dulu. Emotion fokus, nangis atau curhat. Ada juga yang coba cari hikmahnya, meaning fokus. Dan terakhir, ya cari dukungan sosial. Kemampuan milih alat yang tepat untuk situasi yang tepat inilah yang bikin beda. Mana yang bisa move on dengan sehat, mana yang terus terjebak. Ini keterampilan loh, bukan bawaan lahir. Di sisi lain, ada juga cinta yang saking intensnya, malah jadi racun. Yang katanya cinta mati, tapi malah bikin kita mati gaya. Di salah satu sumber disebut Obsessive Love Disorder atau OLD. Gejalanya ngeri juga ya. Posesif berlebihan, ingin ngontrol pasangan 24 jam, dan obsesi yang nggak sehat. Dan yang bahaya kan, perilaku kayak gini sering banget disalahartikan sebagai bukti cinta sejati. Oh, kayak pembenaran gitu ya. Dia cemburu karena dia sayang. Nah, itu dia. Atau dia ngelarang aku pergi karena takut kehilanganku, padahal itu udah bendera merah raksasa. Sumber yang kita punya nyebut pemicunya bisa macam-macam, mulai dari pola asuh, rasa kesepian yang ekstrim, sampai ketakutan yang luar biasa akan penolakan. Tunggu, kalau gejalanya sejelas itu, kenapa masih banyak remaja yang terjebak? Apa mereka nggak sadar atau ada pemicu psikologis yang lebih dalam yang bikin mereka butuh hubungan semacam itu? Pertanyaan bagus. Seringkali ini bukan soal sadar atau enggak, tapi soal kebutuhan psikologis yang enggak terpenuhi. Mereka butuh validasi, butuh merasa dimiliki untuk merasa berharga. Ada kontras yang tajam banget kalau kita bandingkan ini dengan perspektif teologis dari 1 Korintus 13 yang juga Anda sertakan. Di situ kan cinta digambarkan ya. Sabar, nggak cemburu, nggak egois. Betul, 180 derajat beda. Yang satu ingin mengontrol, yang satu justru memberi kebebasan. Persis. Dalam teologi Kristen misalnya ada konsep imago Dei. Intinya manusia itu punya percikan ilahi. Salah satu wujudnya itu kehendak bebas.
Nah, cinta yang posesif dan mengontrol itu seakan-akan mencoba memadamkan percikan itu di diri pasangan. Jadi ini bukan cuma soal cemburu atau hubungan gak sehat, tapi dari sudut pandang itu, ini udah melanggar sesuatu yang sangat fundamental tentang hakikat manusia. Wow. Oke, tadi kita udah lihat badai di dalam diri remaja. Tapi ternyata ada juga angin kencang dari luar yang bikin badainya makin parah. Sekarang kita lihat tekanan dari lingkungan sosial mereka. Salah satu fenomena yang diangkat di sumber adalah married by accident atau MBA. Meskipun dianggap tabu, kasusnya terus ada. Bahkan di kota besar katanya dianggap makin biasa. Nah, disinilah analisis sosiologi jadi sangat berguna. Ada satu teori yang relevan banget dari Travis Hershey, namanya teori kontrol sosial. Teorinya sederhana tapi kuat banget. Kenakalan remaja, termasuk perilaku seks berisiko, itu terjadi ketika ikatan mereka dengan masyarakat itu lemah. Ikatan dengan masyarakat? Maksudnya kayak gimana tuh? Hershey membaginya jadi 4. Bayangin, ini kayak 4 tali pengaman. Tali pertama itu keterikatan dengan orang lain, keluarga, teman yang baik. Oke. Tali kedua, komitmen pada masa depan. Punya cita-cita, mau kuliah, mau punya karir. Tali ketiga, keterlibatan dalam kegiatan positif. Sibuk ekskul, olahraga, organisasi. Dan yang keempat, keyakinan pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau salah satu atau beberapa tali ini putus atau kendor, risikonya meningkat. Tepat. Dan disinilah wawasannya. Teori ini pada dasarnya bilang kalau cara terbaik melindungi remaja itu bukan cuma ceramah atau larangan. Justru kuncinya adalah memastikan keempat tali itu kencang. Pastikan mereka punya hubungan baik dengan orang tua, punya teman positif, sibuk dengan hobi sehat, dan punya tujuan hidup yang jelas. Ikatan-ikatan inilah yang jadi rem alami mereka. Wah, ini membalik cara pandang umum ya. Jadi kalau orang tua khawatir anaknya salah gaul, solusi terbaiknya bukan dikurung di rumah, tapi justru didorong ikut banyak kegiatan positif di luar. Secara teori iya. Karena ketika remaja punya sesuatu yang berharga untuk dipertaruhkan, entah itu kepercayaan orang tua, posisi di tim basket, atau impian jadi dokter, mereka akan mikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu yang bisa merusak itu semua. Dan ini sejalan banget dengan faktor pemicu MBA yang disebut di sumber lain. Kurangnya kontrol orang tua, pengaruh teman sebaya yang negatif, media, semua itu adalah bentuk dari tali pengaman yang kendur. Dan datanya pun mendukung. Ada penelitian dari Australian National University dan UI tahun 2010-2011 di Jabodetabek yang nemuin angka yang cukup bikin kaget sih. 20,9% remaja usia 17-24 tahun ternyata hamil sebelum menikah. Ini angka yang besar loh. Pola serupa juga ditemuin di penelitian lain di Yogyakarta. Penyebabnya selalu balik ke situ-situ lagi. Gaya pacaran bebas, pengetahuan seks minim, pengaruh media sosial, dan kurangnya perhatian orang tua. Ada satu lapisan lagi nih dari tekanan eksternal ini yang dibahas di salah satu artikel sosiologi. Konsepnya disebut kapitalis cinta. Kapitalis cinta? Kedengarannya kayak judul film. Apa maksudnya? Maksudnya, di era modern ini, cinta seringkali dikomodifikasi, diperlakukan kayak barang dagangan. Kata-kata romantis di iklan, drama percintaan di sinetron, semua itu seringkali dibangun bukan dari ketulusan, tapi dari modal untuk tujuan pasar. Dampaknya, remaja dibombardir dengan gambaran cinta yang gak realistis dan instan. Jadi, tekanannya bukan cuma dari teman sebaya, tapi juga dari budaya pop secara keseluruhan ya, yang seakan-akan ngejual paket cinta instan yang harus kelihatan sempurna di media sosial ya. Persis, tekanan untuk punya hubungan yang instagramable, yang kelihatan sempurna di luar, padahal fondasinya mungkin rapuh. Ini nambah beban psikologis yang berat banget buat mereka. Oke, ini kompleks sekali. Jadi tekanannya datang dari badai emosi di dalam dan angin kencang dari luar. Rasanya jadi kayak nggak ada harapan. Tapi untungnya, sumber-sumber yang kita punya juga nawarin peralatan buat membangun rumah mental yang kokoh. Disinilah kita masuk ke bagian terpenting, membangun fondasi psikologis yang kuat. Dan kuncinya, menurut modul pelatihan yang kita punya, ada pada satu hal, regulasi emosi. Kemampuan untuk ngenalin, memahami, dan ngelola perasaan yang naik turun kayak roller coaster di masa remaja. Tanpa kemampuan ini, risiko gangguan kayak cemas dan depresi bisa meningkat tajam. Di modul itu ada satu konsep yang menurut saya jenius karena sederhana banget. Namanya The Magic Circle atau lingkaran ajaib.
Konsep ini menghubungkan 3 hal, pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini persis kayak efek domino. Apa yang Anda pikirkan, itu adalah domino pertama. Pikiran itu akan menjatuhkan domino kedua, yaitu perasaan Anda. Dan perasaan itu kemudian akan mendorong dan menjatuhkan domino ketiga, yaitu tindakan Anda. Ketiganya saling terkait. Contohnya di modul itu jelas banget. Ada siswa namanya Ami yang nggak suka sama gurunya. Pas gurunya minta dia ngerjain soal, pikirannya langsung bilang, pasti guru ini memang benci sama aku. Perasaan yang muncul, marah. Tindakannya, dia nolak ngerjain soal. Siklus negatif yang sempurna. Sebaliknya, ada siswa lain, Mila, yang dapat nilai bagus. Pikirannya, wah, aku berhasil. Perasaannya, senang dan bangga. Tindakannya, dia jadi makin semangat belajar. Ini nunjukin betapa kuatnya domino pertama itu. Titik kendali kita sebenarnya ada di sana, di pikiran kita. Wow, sesederhana itu tapi dampaknya luar biasa ya. Jadi titik kontrolnya sebenarnya ada di kepala kita sendiri, bukan pada kejadiannya. Ini mengubah cara pandang sekali. Dan ini membawa kita ke teknik praktisnya, namanya berpikir seimbang. Ini bukan soal toxic positivity atau maksa diri selalu mikir positif kan? Bukan, sama sekali bukan. Ini lebih kayak jadi detektif buat pikiran kita sendiri. Prosesnya simple. Ketika pikiran negatif yang kuat muncul, misalnya, aku gagal total. Langkah pertama adalah stop. Berhenti sejenak. Langkah kedua, uji kebenarannya. Tanya ke diri sendiri. Oke, apa bukti yang mendukung pikiran aku gagal total ini? Mungkin ada 1 atau 2. Tapi jangan berhenti di situ. Tanyakan juga, apa bukti menentang pikiran ini? Mungkin Anda ingat keberhasilan-keberhasilan kecil lainnya. Dengan melihat kedua sisi, kita bisa dapat perspektif yang lebih seimbang dan realistis. Ini adalah alat restrukturisasi kognitif yang sangat kuat. Dan ini bisa diperkuat lagi dengan konsep lain yang juga dibahas, afirmasi positif atau positive self-talk. Mekanismenya ini menarik karena berhubungan dengan neuroplastisitas otak. Neuroplastisitas, bisa dijelasin lebih sederhana. Tentu, bayangin otak kita itu kayak hutan. Pikiran negatif yang sering kita ulang itu kayak jalan setapak yang udah sering dilewati, jadi jelas banget dan gampang buat dilalui lagi. Nah, afirmasi positif itu adalah usaha sadar untuk membuat jalan setapak baru di hutan itu. Awalnya susah dan butuh usaha, tapi semakin sering diulang, jalan setapak yang positif itu akan jadi semakin jelas dan lebih mudah diakses daripada jalan yang lama. Kita sedang secara harfiah membentuk ulang jalur di otak kita. Dan penelitian yang dikutip di sumber kita nunjukin manfaatnya nyata, ngurangin stres, cemas, depresi, dan ningkatin harga diri. Di infografisnya bahkan ada contoh mantra harian yang simpel, kayak aku bisa melewati ini, atau aku bisa mengendalikan emosiku. Ini kayak jangkar emosional di tengah badai. Benar, itu adalah cara untuk secara proaktif mengendalikan domino pertama tadi, yaitu pikiran kita. Luar biasa. Perjalanan kita hari ini rasanya jauh sekali. Dari kamar remaja yang lagi patah hati karena cinta monyet, kita bergerak ke panggung sosial yang penuh tekanan dari teman dan media, sampai akhirnya kita masuk ke dalam ruang mesin pikiran mereka sendiri. Jelas sekali bahwa pengalaman cinta remaja ini jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Dan kalau kita tarik benang merahnya, kunci untuk bisa menavigasi semua ini tampaknya terletak pada 2 fondasi utama. Fondasi pertama adalah ikatan sosial yang kuat. Ini jaring pengaman eksternal kita ya. Keluarga, teman yang positif, lingkungan yang mendukung. Fondasi kedua adalah keterampilan internal. Ini kotak perkakas mental kita. Isinya kemampuan regulasi emosi, berpikir seimbang, dan punya citra diri yang sehat. Tanpa kedua fondasi itu, rasanya hampir mustahil untuk bisa berdiri tegak di tengah badai emosi dan tekanan sosial yang pasti datang. Tepat sekali, remaja yang punya kedua fondasi ini akan jauh lebih tangguh. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Setelah melihat betapa rumitnya lanskap emosional dan sosial yang harus dinavigasi seorang remaja, dari tekanan teman sebaya, bombardir media, hingga gejolak internal mereka sendiri, mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, kenapa sih remaja zaman sekarang begini? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat untuk kita semua adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk membangun lingkungan di mana cinta yang sehat itu bukan cuma impian, tapi benar-benar bisa tumbuh dan berkembang?